Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pembagian pecahan. Pembagian pecahan yang akan kita pelajari ada 3 macam. Yang pertama adalah pembagian pecahan biasa, kemudian pembagian pecahan campuran, dan yang ketiga adalah pembagian pecahan desimal. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah pembagian pecahan biasa. Nah, di sini sudah dicontohkan nomor 1, 4 dibagi 2/4. Cara mengerjakan untuk pecahan biasa ini adalah dengan membalik bilangan pembaginya. Nah, nomor 1 ini bilangan pembaginya adalah 2/4. 2/4 nanti itu akan dibalik dan pembaginya diganti dengan perkalian. Jadi 4-nya ditulis dulu, baginya jadi kali, terus 2/4-nya dibalik jadi 4/2. Nah, kalau istilah dalam Jawa itu namanya pengwalik. Jadi yang menjadi pembaginya nanti dibalik. Kemudian operasinya berganti menjadi perkalian. Nah, ini sama seperti perkalian yang biasa yang dulu pernah kita pelajari. 4 dikali 4/2. Nah, 4 di sini adalah bilangan satuan, maka 4-nya bisa ditulis 4/1 dikali 4/2. Kemudian kalau di sini perkalian itu bisa disederhanakan sejak awal, bisa kita sederhanakan sejak awal. Namun jika tidak bisa disederhanakan maka tinggal mengalihkan. Nah, kalau dilihat 4/1 kali 4/2 ini bisa kita sederhanakan. Yang mana? Apakah 4 dan 1? Ternyata tidak. 4 dengan 2? Oh, ternyata bisa. Mari kita sederhanakan. Ini sama-sama bisa dibagi 2. 4 bagi 2, 2. 2 bagi 2, 1. Maka tinggal 2/1. Yang 4 dikalikan 2, yang pembilang kali pembilang, yang penyebut kali penyebut. 4 kali 2, 1 kali 1. 4 kali 2, 8. 1 kali 1, 1. 8/1 itu bisa ditulis 8. Nah, hasil pembagian 4 dibagi 2/4 adalah 8. Kemudian ada contoh yang lain. Ada 2/6 dibagi 1/3. Tadi dikatakan bahwa bilangan pembaginya itu dibalik. Kita tulis dulu 2/6, pembaginya jadi kali, 1/3-nya jadi 3/1. Nah, kalau dilihat di sini, apakah bisa disederhanakan? Kita lihat. 2 dan 6, apakah bisa disederhanakan? Oh, ternyata bisa, sama-sama bisa dibagi 2. Maka kita bagi 2. 2 bagi 2, 1. 6 bagi 2, 3. Nah, sekarang kita lihat, 3/1 bisa tidak disederhanakan? Oh, ternyata tidak, karena sudah ada satunya, tidak bisa disederhanakan. Sekarang yang pojok dengan pojok. 1 dan 1 ini sudah paling sederhana. Pojok dengan pojok yang ini, oh ternyata 3 dan 3 itu bisa dibagi dengan angka 3. 3 bagi 3, 1. 3 bagi 3, 1. 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. Nah, 1/1 ini bisa ditulis dengan angka 1. Maka hasil bagi 2/6 dibagi 1/3 adalah 1. Selanjutnya adalah materi tentang pembagian pecahan campuran. Di sini, pecahan campuran itu berarti terdiri dari angka satuan dan angka pecahan. Seperti yang sudah dicontohkan. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama, 1 3/4 dibagi 2. Nah, kalau bilangannya itu adalah pecahan campuran, maka harus kita jadikan menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 1 3/4 diubah jadi pecahan biasa menjadi 4 kali 1 tambah 3. 4 kali 1 4 tambah 3 7. 7/4. 7/4. Nah, tadi dikatakan bahwa kalau 2 itu bisa ditulis menjadi pecahan menjadi 2/1. Nah, dari sini sekarang kita bisa mengoperasikannya dengan cara membalikkan bilangan pembagi dan mengubah pembagiannya menjadi perkalian. Kita tulis 7/4 dikali 2/1, kalau dibalik jadi 1/2. Nah, sekarang 7/4 kali 1/2. Dari bilangan ini, kalau bisa disederhanakan maka bisa disederhanakan terlebih dahulu. Jika tidak bisa disederhanakan maka bisa langsung dikalikan. 7 dan 4 itu tidak bisa disederhanakan. 1/2 juga tidak bisa disederhanakan. 7 dan 2 tidak bisa disederhanakan. 4 dan 1 tidak bisa disederhanakan. Berarti ini sudah menjadi bilangan yang paling sederhana. Sekarang kita tinggal mengalihkan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 7 kali 1, 7. 4 kali 2, 8. Berarti hasil bagi 1 3/4 dibagi 2 itu sama dengan 7/8. Kemudian contoh yang kedua. Di sini ada 2 3/4 dibagi 1/2. Angka pecahan campurannya kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu.
2, 3/4. Kalau jadikan pecahan biasa menjadi 4 kali 2, 8 tambah 3, 11. 11/4. Kemudian pembagiannya kita ubah langsung menjadi perkalian. Kemudian bilangan pembaginya 1/2-nya dibalik menjadi 2/1. Nah, dari sini kita lihat apakah bisa disederhanakan. 11 dan 4 apakah bisa disederhanakan? Ternyata tidak. 2 dan 1 apakah bisa disederhanakan? Ternyata tidak. Sekarang yang pojok. 11 dan 1 apakah bisa disederhanakan? Ternyata tidak. 4 dan 2 apakah bisa disederhanakan? Ternyata bisa. Sama-sama bisa dibagi 2. Sekarang kita bagi 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Berarti sekarang tinggal 11 kali 1, 11 per 2 kali 1, 2. Nah, kalau kayak gini, maka kita akan ubah menjadi pecahan campuran. Caranya adalah dengan membaginya. 11 dibagi 2. 11 bagi 2 itu 5. 5 kali 2, 10. Dikurangi 11 kurangi 10. 1 sebagai sisa, nanti jadi pembilang. 5 nanti jadi satuannya. Maka bisa kita tulis 5 sebagai satuan, 1 sebagai sisa si pembilang, dan penyebutnya 2. 5 1/2. Berarti hasil bagi 2 3/4 dibagi 1/2 adalah 5 1/2. Kenapa bisa dijadiin pecahan campuran lagi? Karena angka 11/2, 11-nya itu lebih besar daripada 2. Berarti itu bisa dijadikan pecahan campuran. Kemudian contoh yang ketiga di sini adalah pecahan campuran semua. 1 2/4 dibagi 1 2/6. Kalau sama-sama pecahan campuran kayak gini, berarti kita ubah dulu menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 1 2/4 jadi 4 kali 1 4 tambah 2 6, berarti 6/4 dibagi 1 2/6 itu jadi 6 kali 1 6 tambah 2 8/6. Nah, dari sini sekarang kita bisa mengoperasikan 6/4 kita tulis dulu, dibaginya diubah jadi kali, 8/6-nya dibalik jadi 6/8. Dari sini sekarang kita lihat apakah bisa disederhanakan atau tidak. 6 dan 4 apakah bisa disederhanakan? Ternyata bisa, sama-sama bisa dibagi 2. 6 bagi 2 3, 4 bagi 2 2. Sekarang kita lihat yang ini. 6 dan 8 apakah bisa disederhanakan? Oh, ternyata bisa, sama-sama bisa dibagi 2. 6 bagi 2 3, 8 bagi 2 4. Nah, dari sini sekarang kita bisa mengalihkan 3 kali 3 9 per 2 kali 4 8. Nah, di sini juga angkanya pembilangnya lebih besar daripada penyebut 9/8. Maka harus kita jadikan pecahan campuran lagi. 9 dibagi 8 itu 1 kali 8 8 dikurangi 9 kurangi 8 1. Nah, 1 di sini sebagai sisa nanti jadi pembilang. Satunya yang atas jadi satuan. Nah, maka bisa kita tulis satuannya 1, sisanya 1 per penyebutnya sama 8. Maka hasil bagi 1 2/4 dibagi 1 2/6 adalah 1 1/8. Kemudian materi selanjutnya adalah pembagian pecahan desimal. Nah, kalau pembagian pecahan desimal itu ada 2 cara. Yang pertama, cara 1. Kita mengubah si angka, misalnya ada contoh 3,2 dibagi 0,4. Maka 3,2 jadikan pecahan, 0,4 juga dijadikan pecahan. Caranya 3,2 dibagi 0,4 sama dengan 3,2-nya jadi berapa? Ditulis 32 per berapa angka di belakang koma? 1, berarti per 10 dibagi 0,4, tulis 4. Berapa angka di belakang koma? Ternyata 1 juga, berarti per 10. 32 per 10 dibagi 4 per 10. Dari sini kita bisa mengubahnya. Yang pembagian jadi perkalian, yang pembaginya dibalik. 32 per 10 dikali 10 per 4. Nah, dari sini kita cek apakah bisa disederhanakan. 32 dan 10 apakah bisa disederhanakan? Bisa. 10 dan 4 apakah bisa disederhanakan? Bisa. 32 dan 4 apakah bisa disederhanakan? Bisa. 10 dan 10 apakah bisa disederhanakan? Ternyata bisa. Nah, di sini kita cari pembagian yang paling enak.
Kita lihat kan ada sama-sama 10 dibagi 10, 1, 10 bagi 10, 1. Nah sekarang yang kita cek yang 32 dan 4 kan tadi bisa disederhanakan, sama-sama bisa dibagi 4. 4 bagi 4, 1, 32 bagi 4, 8. Berarti tinggal 8 per 1 dikali 1 per 1. 8 kali 1, 8, 1 kali 1, 1. Berarti hasilnya adalah 8 per 1 atau bisa ditulis 8. Berarti hasil pembagian 3,2 dibagi 0,4 adalah 8. Ini untuk cara yang 1. Kemudian sekarang cara 2. Sekarang adalah cara yang kedua. Cara yang kedua ini adalah dengan mengubah si angka desimal 3,2 dibagi 0,4 ini menjadi angka-angka yang utuh. Kita jadikan bukan angka desimal tapi angka biasa. Nah, yang 3,2 kita kalikan 10 maka menjadi 32. Yang 0,4 dikalikan 10 maka menjadi 4. Nah sekarang dari angka 32 dan 4 ini kita bagi. Menjadi 32 dibagi 4. Nah 32 bagi 4 sama dengan 8. Nah maka hasil dari 3,2 dibagi 0,4 itu sama dengan 32 dibagi 4 sama dengan 8.